Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan saya Pak Agus Saihuna untuk kali ini, yaitu dengan mata pelajaran akidah dan akhlak. Oke, sudah siap bukunya? Kalau sudah siap, kita buka bukunya. Kalau belum siap, silahkan dicari, dipersiapkan terlebih dahulu buku mata pelajaran akidah dan akhlak. Baik, untuk mata pelajaran akidah dan akhlak kali ini kita akan belajar pelajaran yang ke-10. Pelajaran keberapa? Pelajaran ke-10. Silahkan dibuka di pelajaran yang ke-10 sambil disimak. Ya, pelajaran yang ke-10 yaitu tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Yaitu akhlak yang akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Tentunya kalian semuanya sudah tahu contoh daripada akhlak terpuji. Coba sebutkan contoh atau perilaku atau akhlak terpuji itu. Contohnya apa? Ya, rukun, rendah hati, tidak sombong, jujur, tolong menolong, ada yang lain sebagainya. Banyak sekali contoh perilaku akhlak yang terpuji. Nah, untuk kali ini yang akan kita pelajari di semester kedua ini yaitu tentang dua hal, yaitu rukun dan tolong menolong atau sikap rukun dan tolong menolong serta adab Islami terhadap saudara. Inilah yang akan kita pelajari, kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya baik, anakku sekalian, kita lanjutkan. Yang pertama yaitu tentang rukun atau hidup rukun. Ya, apa itu rukun? Ya, rukun artinya damai dan tidak bertengkar atau berkelahi. Jadi orang yang rukun atau anak yang rukun itu senantiasa tidak bertengkar terhadap temannya, selalu damai terhadap sesama. Itulah anak yang rukun. Ya, kemudian bagaimana ciri-ciri anak yang memiliki sikap rukun dalam kehidupan? Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman. Jadi anak yang rukun itu tidak membeda-bedakan teman, mau berteman terhadap siapa saja, senang membantu orang lain, senang membantu temannya yang lain, menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau temannya berpendapat maka dihargai atau menghargai, itulah sikap rukun. Kemudian saling menghormati, saling menyayangi sesama. Nah, itulah ciri-ciri anak yang memiliki sikap rukun. Nanti bisa dicatat di buku catatanmu. Kita lanjutkan, yaitu bagaimana hikmah atau manfaat ketika kita melaksanakan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kehidupan akan lebih harmonis, kehidupan akan lebih baik, kehidupan akan lebih nyaman. Ya, akan menghasilkan komunikasi yang baik, akan menghasilkan hubungan yang baik terhadap sesama. Kemudian keadaan itu akan lebih aman dan tentram, tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian dan lain sebagainya. Aman dan tentram, menghindari perselisihan, memiliki banyak teman, akan disayangi teman dan lain sebagainya. Itulah ketika kita memiliki sikap rukun dalam kehidupan.
kemudian dapat mempererat tali persaudaraan dan kasih sayang di antara kita semuanya. Itu anakku sekalian tentang hikmah atau manfaat hidup rukun dalam kehidupan. Ya, kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu tentang tolong menolong atau saling membantu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia atau sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Pasti butuh pertolongan orang lain, pasti butuh bantuan orang lain, ya atau tidak? Pasti membutuhkan. Ya, coba bayangkan pakaian yang kita pakai, apakah kita buat sendiri? Tidak, pasti orang lain yang menjahitnya, atau kita membeli di toko dan lain sebagainya. Nah, maka kita tidak bisa hidup secara sendiri, pasti membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain. Ya, kita lanjutkan tentang tolong menolong. Bahwa tadi kita pasti membutuhkan pertolongan dari orang lain, bantuan dari orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Ya, tolong menolong artinya yaitu saling membantu satu sama lainnya. Jadi saling membantu di antara satu dan yang lainnya, di antara kita semuanya. Itulah tolong menolong. Nah, tolong menolong itu termasuk akhlak yang terpuji. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, ketika kita menolong saudara kita, membantu saudara kita, tentunya dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak boleh kita tolong menolong atau saling membantu dalam berbuat dosa atau permusuhan. Sebagai contoh, menolong mencuri atau mungkin membantu mencelakai orang lain, lah itu yang tidak boleh. Ya, tolong menolong dalam kebaikan bolehnya. Ya, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita ketika kita butuh pertolongan, butuh bantuan, selama kita itu mau membantu saudara kita, selama kita itu mau membantu menolong saudara kita yang membutuhkan. Untuk itu kita sebagai manusia, kita sebagai manusia yang hidup sebagai makhluk sosial, kita saling membantu, saling menolong sesama kita. Ya, baik anak-anakku sekalian, bagaimana cara kita menolong atau bagaimana cara kita membantu itu banyak cara yang kita lakukan, dengan tenaga kita, dengan harta kita, kemudian dengan pikiran kita, kemudian juga dengan kata-kata atau petunjuk dari kita. Banyak sekali yang kita perbuat untuk membantu, untuk menolong untuk menolong orang lain. Karena itu marilah dalam kehidupan kita saling membantu, saling menolong di antara sesama kita, baik dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dan apa yang kita bisa. Kita lanjutkan, beradab secara islami. Beradab secara islami, berperilaku secara islami terhadap siapa? Terhadap saudara kita. Nah, baik anak sekalian, beradab secara islami terhadap saudara kita. Lah, saudara itu siapa? Saudara itu adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan kita. Ya, orang yang mempunyai hubungan dekat dengan kita itu adalah saudara
saudara. Ada saudara kandung, saudara seakidah, dan ada saudara sebangsa. Saudara kandung yaitu ya saudara kita, seayah, seibu. Kemudian keluarga kita. Kemudian ada saudara seakidah, artinya apa? Sesama muslim, sesama orang yang beriman. Juga saudara sebangsa, walaupun mungkin tidak saudara kandung atau mungkin tidak seakidah, berbeda agama, tapi saudara sebangsa dan setanah airnya, itulah juga saudara kita. Nah, maka terhadap saudara kita harus senantiasa bersikap yang baik, bersikap yang mulia, saling rukun, saling membantu, saling tolong menolong apabila ada saudara kita yang membutuhkan. Berperilaku yang baik, berkata yang baik, jangan sampai menyakitkan mereka. Ya, baik, itu anakku sekalian, ada 6 adab terhadap sesama saudara muslim yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Jadi ketika kita bertemu terhadap saudara kita yang sama muslim, maka ucapkanlah salam. Bagaimana? Assalamualaikum. Maka dijawab waalaikumsalam. Artinya apa? Saling mendoakan keselamatan. Memenuhi undangan apabila diundang. Ya, apabila teman kita, saudara kita mengundang kita, maka kita penuhi undangannya. Nah, kalau kita terpaksa memang tidak bisa, maka izinlah kita tidak bisa datang. Tapi seharusnya kita berusaha untuk memenuhi undangannya. Kemudian saling menasehati dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian mendoakannya saat bersin, menjenguknya ketika sakit, mengiringkan jenazah saat meninggal sambil mendoakannya. Ya. Demikian anak-anakku sekalian, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.